Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Ini sudah pertemuan kedua. Sebelumnya kita telah mendiskusikan pengantar manajemen, jadi bisa adik-adik simak di dalam video saya sebelumnya. Dan tentu saya yakin dan percaya, khususnya adik-adik mahasiswa yang belajar tentang manajemen pendidikan itu sudah menyimak video saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan pengantar manajemen pendidikan. Nah, jadi kalau sebelumnya kita mendiskusikan tentang manajemen secara umum, apa itu manajemen, substansi manajemen, lalu kemudian fungsi-fungsi manajemen, itu sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan manajemen yang kemudian diterapkan di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejarah manajemen itu tidak terlepas dari korporasi. Jadi pertama kali manajemen itu diterapkan di dalam dunia korporasi. Itu bisa disimak selengkapnya di dalam video saya sebelumnya. Walaupun masyarakat terdahulu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen, tetapi manajemen saintifik itu pertama kali muncul ketika revolusi industri yang kemudian ditandai dengan banyak korporasi-korporasi yang bermunculan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip manajemen atau ilmu manajemen itu kemudian diterapkan di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi beda pola pengelolaan korporasi dengan pengelolaan pendidikan. Nah, nanti akan saya diskusikan. Jadi beberapa ilmu dari manajemen yang diterapkan di korporasi itu sebetulnya sangat bermanfaat ketika diterapkan di dalam dunia pendidikan. Jadi bukan untuk mengkorporatokrasi dunia pendidikan, tetapi bagaimana manajemen itu kemudian dijadikan alat untuk mengelola dunia pendidikan. Nanti kita akan diskusikan. Materi ini bisa adik-adik unduh di deskripsi, nanti saya akan cantumkan, nanti silakan di-download di deskripsi ya materi ini untuk kemudian adik-adik pelajari. Baik, langsung kita simak saja videonya. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita akan mendiskusikan manajemen yang kemudian diterapkan di dalam dunia pendidikan, terlebih dahulu saya akan membahas pengertian dari pendidikan itu sendiri. Jadi sebetulnya adik-adik bisa cek di internet ya, bisa search di Google pengertian pendidikan, lalu kemudian akan muncul banyak sekali definisi atau pengertian pendidikan yang kemudian didefinisikan oleh para ahli. Itu silakan adik-adik search di internet, itu banyak sekali. Nah, namun ada dua poin yang penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan pengertian dari pendidikan itu. Nah, jadi setelah saya membaca berbagai literatur terkait dengan pengertian pendidikan, saya kemudian menyimpulkan ada dua unsur ya, atau ada dua poin penting yang bisa kita tarik kesimpulan terkait dengan pendidikan itu. Yang pertama itu adalah pendidikan yang tidak terikat dengan pendidikan formal, begitu. Nah, ini misalkan bisa kita temukan di suku-suku pedalaman di Indonesia. Itu ada beberapa suku pedalaman yang kemudian tidak memasukkan anaknya itu atau tidak menyekolahkan anaknya itu di dalam pendidikan formal. Salah satu contoh misalkan suku Baduy. Nah, nanti silakan adik-adik cek itu suku Baduy yang ada di pedalaman Jawa itu tidak tidak menyekolahkan anaknya atau tidak mengirimkan anaknya itu untuk belajar di sekolah formal, begitu. Nah, mereka cukup mendidik anaknya itu di dalam internal mereka. Jadi orang tuanya yang kemudian mendidik anaknya, jadi tidak kemudian disekolahkan di sekolah formal. Sama juga dengan misalkan suku Samin yang ada di Jember. Nah, itu ada beberapa orang juga yang tidak menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan formal. Nah, alasan mereka adalah ketika anak-anak itu sudah dididik oleh orang tua dengan akhlak, dengan perilaku, maka anak itu kemudian sudah dianggap sebagai orang yang terdidik. Ketika anak itu sudah mempraktekkan perilaku yang baik begitu di masyarakat, maka anak itu sudah dianggap sudah terdidik. Nah, sehingga kemudian anak itu tidak perlu lagi sekolah.
Nah, karena mereka beranggapan kalau sekolah malahan akan menyebabkan anak itu kelewatan begitu. Jadi kalau anak-anak itu misalkan istilahnya terlalu pintar begitu ya, maka biasanya akan kelewatan bahkan sampai menipu orang lain. Nah itu beberapa pandangan dari suku-suku pedalaman tersebut yang kemudian sampai hari ini masih diterapkan. Dan saya kira juga buktinya juga tidak sedikit hal-hal seperti itu. Jadi misalkan banyak kita bisa lihat para koruptor itu juga orang-orang yang terdidik begitu. Nah, sehingga kemudian alasan yang mereka sebutkan tadi juga masuk begitu. Nah, tetapi juga tidak bisa dipukul rata seperti itu. Pendidikan itu sebagaimana di dalam tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu sangat mulia. Silakan adik share di internet Undang-Undang Pendidikan Nasional itu. Nah, itu yang poin pertama itu. Jadi pendidikan itu tidak terkait dengan pendidikan formal yang poin pertama gitu. Jadi orang-orang yang berinteraksi yang kemudian membawa dampak positif. Jadi misalkan seorang individu ketika sudah berperilaku baik kepada orang lain, itu berarti dia sudah dikatakan orang yang terdidik begitu, walaupun tidak sekolah di lembaga pendidikan formal. Nah, itu versi yang pertama. Nah, versi yang kedua itu pendidikan yang diartikan sebagai schooling. Jadi orang yang berpendidikan yang kemudian dia bisa dikatakan orang yang berpendidikan kalau dia mengikuti jenjang pendidikan formal, perguruan tinggi. Jadi mulai dari sekolah dasar, sekolah atau dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, lalu perguruan tinggi. Nah, orang yang sudah melewati jenjang itu berarti orang itu dapat dikatakan sebagai orang yang berpendidikan. Gitu. Nah, itu versi yang kedua. Kalau yang sebelumnya yang saya katakan tadi, orang yang walaupun tidak sekolah di lembaga pendidikan formal asalkan dia sudah berperilaku baik kepada masyarakat, maka dia itu sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berpendidikan. Nah, tetapi yang kedua tidak. Orang yang tafsiran yang kedua, orang yang sekolah di lembaga pendidikan formal itulah orang-orang yang dapat dikatakan orang yang berpendidikan ketika misalkan dia sudah melewati jenjang pendidikan formal dari SD, lalu kemudian dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi misalnya. Nah, atau katakanlah dia tidak sampai perguruan tinggi, yang penting dia sekolah formal saja, dia itu sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berpendidikan seperti itu. Nah, manajemen pendidikan ini kita akan mendiskusikan manajemen pendidikan di dalam konteks lembaga formal ini begitu. Jadi bukan lembaga yang maksudnya bukan orang-orang yang pengertian pendidikannya itu misalnya orang yang tidak sekolah di lembaga pendidikan formal walaupun dia sudah berakhlak baik ya, tetapi manajemen pendidikan di dalam konteks diskusi kita ini atau di dalam mata kuliah kita ini yaitu manajemen pendidikan yang kemudian digunakan untuk lembaga pendidikan formal. Dari SD lalu kemudian SMP atau MTS atau dari sekolah dasar lalu kemudian sekolah menengah lalu perguruan tinggi. Nah, jadi yang akan kita diskusikan itu seperti itu. Jadi bagaimana manajemen itu diterapkan di dalam lembaga pendidikan formal gitu, berdasarkan pengertian kedua ini. Nah, karena kenapa lembaga pendidikan formal itu dibentuk agar supaya tujuan pendidikan nasional itu dapat terrealisasi. Nah, tujuan pendidikan nasional itu kan itu adik-adik bisa search di internet itu berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sisdiknas itu Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 20 tahun 2003 itu berbunyi bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik kan agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu bunyi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi di pasal tujuan pendidikan gitu. Nah, jadi tujuan pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
tentang sistem pendidikan nasional itu bunyinya seperti yang saya katakan tadi. Itu kan sangat ideal sekali. Jadi untuk mencetak manusia atau generasi bangsa yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau di Islam itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bertakwa kepada beriman dan bertakwa ya, lalu kemudian berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, lalu demokratis dan bertanggung jawab terhadap negaranya. Jadi itu sebenarnya adalah visi yang sangat ideal sekali gitu. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kenapa masih banyak koruptor? Lalu kenapa masih banyak para pejabat-pejabat yang menyelewengkan jabatannya, yang tidak amanah terhadap jabatannya? Lalu kenapa masih ada suap? Lalu kenapa masih ada termasuk politik uang, termasuk praktik-praktik ekonomi, praktik-praktik politik yang tidak adil, masih ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin? Kenapa masih ada seperti itu? Apakah itu problem di dalam pengelolaan pendidikan atau seperti apa? Nah, nanti ke depan akan kita diskusikan itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus selesaikan dulu terkait dengan proses manajemen pendidikan yang sebetulnya berperan besar untuk mencetak output pendidikan itu. Apakah dia menjadi manusia yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakatnya, atau justru sebaliknya, manusia yang kayak seperti orang-orang pedalaman katakan tadi, manusia yang ketika dia pintar dia malah menipu orang lain, malah menzolimi orang lain, seperti itu. Nah, makanya kekhawatiran-kekhawatiran orang suku pedalaman Samin ketika menyekolahkan anaknya itu sebenarnya sudah ada bukti begitu, bahwa ternyata orang semakin berpendidikan malah semakin semakin besar potensinya untuk menzolimi orang dan semakin besar potensinya untuk menipu orang lain gitu. Nah, jadi ini autokritik kepada lembaga pendidikan kita juga sebetulnya untuk bagaimana mengelola sistem yang ada dalam itu agar supaya keluaran atau output lembaga pendidikan kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang generasi yang kemudian menjaga bangsa ini, yang kemudian menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang bermartabat dan betul-betul berintegritas, khususnya integritas moral. Nah, manajemen itu adalah alat untuk menggerakkan semua itu agar supaya semua personil, semua sumber daya yang ada di dalam sekolah itu kemudian bisa bergerak sedemikian rupa agar supaya sekolah ini bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, yang namanya organisasi itu kan pasti ada tujuan. Sekolah juga pasti ada tujuan, itu namanya visi misi. Nah, bagaimana mencapai visi misi itu? Manajemenlah yang menjadi alat untuk membantu sekolah untuk mencapai visi misi itu. Gitu. Nah, itu pengertian manajemen pendidikan. Nah, jadi sebagaimana kita memasak, bagaimana kita bisa menciptakan masakan enak, maka harus diolah. Bagaimana mengolah itu, maka harus ada alat, gitu. Gitu kan? Ada alat-alat memasak supaya kita bisa menghasilkan masakan yang enak begitu. Alat memasak itu seperti panci, pisau untuk mengupas sayuran misalkan, atau untuk mencacah sayuran, kupas bawang, begitu. Nah, itu alat untuk memasak. Sama juga dengan organisasi. Manajemen itu juga adalah alat organisasi supaya organisasi itu bisa bisa menghasilkan makanan enak. Makanan enak ini dalam arti output berupa siswa yang berkualitas baik secara intelektual maupun spiritual, maupun bisa menjadikan sekolah itu untuk dapat mencapai visi misinya. Begitu. Nah, sehingga kemudian ketika sekolah itu tercapai visi misinya, gitu ya. Dengan ketercapaian visi misi itu, sekolah itu berkontribusi besar di dalam membangun dan dalam membantu menopang tujuan pendidikan nasional. Seperti itu. Nah, lalu pengertian manajemen yang ketiga itu, atau pengertian manajemen pendidikan yang berikut itu adalah rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan yang dikaitkan dengan dunia pendidikan. Gitu. Jadi fungsi manajemen kayak saya katakan lalu itu ada planning, organizing, actuating, controlling. Itu kemudian digunakan untuk mengelola dunia pendidikan, baik dari perencanaannya, pengorganisasian, lalu penggerakan dan pengontrolan. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu itu.
perencanaan pendidikan itu seperti apa, baru mengorganisasikan perencanaan itu, lalu kemudian menggerakkan apa yang sudah diorganisir itu, lalu kemudian mengawasi apakah di dalam menggerakkan apa yang sudah direncanakan atau merealisasikan apa yang telah direncanakan itu sudah sesuai dengan rencana atau tidak, begitu. Nah itu kemudian diawasi, dikontrol, itu fungsi kontrol itu seperti itu. Nanti kita akan diskusikan satu-satu minggu depan. POAC-nya itu planningnya dulu, baru kemudian organisirnya, lalu kemudian actuatingnya atau penggerakannya atau implementasinya, atau lalu kemudian terakhir controllingnya. Nah, jadi nanti kita akan diskusikan itu. Nah, ini ada bagan sederhana, jadi gambaran sederhana manajemen pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, ini bisa adik-adik lihat ada input, proses, output, gitu. Nah, input ini calon peserta didik yang nanti akan masuk di sekolah itu. Lalu kemudian yang kedua proses. Proses itu terkait dengan manajemen yang saya katakan tadi. Jadi di dalam proses sekolah itu ada manajemen. Jadi manajemennya itu ada manajemen kesiswaan, ada manajemen personalia. Nanti kita akan diskusikan ke depan manajemen kesiswaan itu apa, manajemen personalia, manajemen pembelajaran, manajemen kurikulum. Nah, lalu yang terakhir adalah output. Output itu adalah lulusan. Kalau dalam perguruan tinggi itu sarjana, gitu, sarjana atau produk pendidikan. Nah, jadi dari rangkaian input, proses, output ini itu yang paling utama itu adalah di proses, gitu. Input itu walaupun dia berkualitas, katakanlah ketika calon siswa ini ketika masuk di dalam perguruan tinggi ini adalah siswa yang cerdas, lalu kemudian masuk di satu lembaga pendidikan, entah itu di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan sekolah menengah. Nah, walaupun siswa ini cerdas, tetapi ketika tidak diproses dengan bagus, dalam artian manajemen kesiswaannya tidak bagus, manajemen personeliannya tidak tertata rapi, manajemen pembelajarannya tidak teratur, lalu manajemen kurikulumnya tidak tertata dengan baik, maka outputnya itu pasti itu tidak akan bagus, walaupun inputnya itu bagus, gitu. Sebaliknya, walaupun inputnya tidak bagus, tapi ketika proses di dalam lembaga pendidikan itu baik dari manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, apalagi manajemen sarana prasarana, itu semuanya bagus, maka pasti outputnya itu akan bagus, gitu, seperti itu. Nah, artinya adalah kunci dari manajemen itu adalah pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional, yang baik, begitu. Nah, nanti saya akan diskusikan manajemen pembelajaran yang baik itu seperti apa ke depan. Nanti akan setelah pertemuan berikut nanti kita akan diskusikan manajemen kurikulum yang baik itu seperti apa, manajemen sarana prasarana yang bagus itu seperti apa, manajemen apalagi kesiswaan yang bagus itu seperti apa, nanti akan kita diskusikan di dalam video berikut. Nah, jadi intinya adalah untuk menciptakan siswa yang cerdas itu harus dimulai dari manajemen pendidikan yang baik, manajemen sekolah yang baik. Katakanlah guru itu cerdas, tapi kalau tidak ditopang dengan manajemen personalia yang baik, maka ujung-ujungnya juga akan berdampak pada siswa. Manajemen personalia itu nanti kita akan diskusikan ke depan. Manajemen personalia itu kan mulai dari kompensasinya, terus imbalan jasanya, motivasinya, itu juga harus kita pikirkan untuk direalisasikan. Harus kita tunaikan kepada guru, bagaimana motivasi guru itu, bagaimana agar supaya guru itu mengajar merasa nyaman, bagaimana guru itu merasa dihargai. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan manajemen personalia. Nah, bagaimana guru mengajar profesional ketika misalkan dia tidak nyaman mengajar misalnya. Nah, faktor-faktor kenyamanan itu kemudian pertimbangan-pertimbangannya itu terkait dengan manajemen personalia. Bagaimana kemudian guru itu merasa dihargai, bagaimana guru itu merasa dihormati, merasa diakui, bagaimana guru itu diakui sebagai guru, begitu. Nah, itu terkait dengan manajemen personalia, kita akan diskusikan ke depan. Nah, sehingga ketika guru merasa dihargai, ketika guru merasa dihormati, pasti guru itu akan mengajar dengan maksimal. Guru itu akan mengajar dengan profesional. Nah, kalau guru sudah mengajar dengan profesional, pasti siswa itu cerdas-cerdas, gitu. Nah, itulah pentingnya manajemen.
intinya adalah untuk menciptakan siswa yang cerdas maka harus perbaiki manajemen, harus ditata manajemen sekolah itu. Ya baik, saya kira itu adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan download materi ini di deskripsi. Nanti ke depan saya akan mendiskusikan masing-masing dari fungsi manajemen yang saya jelaskan tadi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, lalu kemudian penggerakan sampai dengan pengawasan. Lalu kemudian saya juga akan mendiskusikan manajemen personalia, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, manajemen kesiswaan dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian manajemen yang ada di dalam sekolah ini kemudian bisa maksimal, mulai dari personalia, mulai dari sarana prasarana, kurikulum dan seterusnya, sehingga kemudian bisa menciptakan siswa yang berkualitas. Walaupun katakanlah siswa yang masuk di dalam lembaga pendidikan itu merupakan siswa yang biasa-biasa saja, tetapi ketika dia di dalam sekolah itu diproses dengan maksimal, maka outputnya itu pasti juga akan menjadi output yang berkualitas, atau siswa itu nanti akan menjadi lulusan yang berkualitas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.